teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Ganesha Chen Edukasi. Di video saya kali ini saya akan memberikan sebuah metode untuk perkalian 23, karena perkalian 21 dua-duanya udah kan ya kemarin-kemarin. Kalau kalian belum melihat silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Tapi untuk metode kali ini saya tidak akan menggunakan metode perkalian hitung cepat ataupun perkalian dengan menghitung dengan jari atau jari matika, melainkan untuk perkalian 23 ini saya akan menggunakan dengan metode hitung garis atau metode garis, atau juga bisa disebut dengan metode ala orang Jepang. Nah, saya juga nggak tahu kenapa bisa disebut seperti itu, mungkin karena itu emang awalnya dari Jepang mungkin ya metodenya. Tapi di metode ini kalian harus memahami dulu ada 3 kelemahan untuk metode garis ini. Yang pertama, metode ini hanya efektif untuk menghitung bilangan yang kecil, misalkan 1, 2, 3, atau misalkan 21 kali berapa gitu kan. Yang kedua itu, metode ini hanya bisa menghitung perkalian angka dengan jumlah maksimal 3 digit. Karena kalau 4 digit sebetulnya bukan enggak bisa, cuma nanti kita menggambar garisnya itu banyak gitu kan. Jadi kita bingung untuk menghitungnya. Yang ketiga juga, metode ini tidak berlaku untuk perkalian yang memiliki angka 0. Itu nggak bisa. Karena kita nggak bisa menggambar garisnya. Kalau 0 itu nggak ada nilai kan ya. Tapi kita patut mencoba di metode hitung garis ini, karena dengan metode ini kita bisa belajar sambil bermain, tidak perlu menghafal, cukup mengerti cara membuat garis dan menentukan angka-angka jawabannya. Kita udah menemukan, pasti langsung kita menemukan jawaban dari perkalian-perkalian yang dijadikan soal. Nah, itu penjelasan sedikit tentang metode garis ini atau metode ala orang Jepang. Tanpa berlama-lama, saya akan memberikan metodenya dengan soal-soalan yang sudah saya berikan, yaitu di angka perkalian 23. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai dengan metodenya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di-subscribe dulu, di-like, di-komen, di-share video saya agar lebih berkembang lagi, agar lebih memberikan lagi manfaat buat yang lain. Oke, kita mulai saja dengan metodenya. Silakan disimak videonya. Oke teman, di sini saya sudah ada 3 contoh soal ya, nggak banyak-banyak, karena untuk hitung garis ini pasti kalian langsung bisa memahaminya ya. Di sini ada 23 dikali 13, 23 dikali 14, sama 23 dikali 15. Oke, saya akan memberikan tipsnya untuk metode penghitungan perkalian bilangan 23 dengan menggunakan hitung garis. Jadi gini caranya, ini 2, kita bikin garis di atas 2, 1, 2. Oke, ini 3, kita bikin garis di bawahnya 3, 3, 2, 3. Oke, nah sekarang ini 1, kita bikin garis di sebelah kanan 1. Oke, ini 3, kita bikin garis di sebelah kiri 3, 1, 2, 3. Nah, lalu kita hitung titik-titik sudutnya. Ini 1, 2, berarti 2. Oke, ngerti? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke. Dan ini 1, 2, 3. 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, untuk menentukan bilangan tengahnya 3 dan 6 kita tambah. 3 tambah 6, 9. Oke, kita udah menemukan jawabannya. Berarti hasil dari 23 dikali 13 yaitu 2, 9, 9. 2, 9, 9. Paham kan? Oke, kita
jawab lagi yang soalan kedua. 23 dikali 14. Seperti biasa, ini 2. Kita bikin garis di atas 2. 1, 2. Oke. Terus, ini 3. Kita bikin garis di bawah 3. 1, 2, 3. Oke. Ini 1. Kita bikin garis di sebelah kanan 1. Oke. Ini 4. Kita bikin garis di sebelah kiri 4. 1, 2, 3, 4. Lalu, seperti biasa, kita hitung titik sudutnya. 1, 2. Ini 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ini 1, 2, 3. 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, banyak sekali ya. Seperti biasa, yang tengah ditambah dulu. 8 ditambah 3, 11. Oke. Nah, yang jadi permasalahannya, nggak mungkin kan kita menulis ini semua angka. Jadi, begini, ada tipsnya. Angka depan 1 ini kan 11 ya. Tambah ke sini. Plus 1. Berarti ini jadi 3. Karena 2 ditambah 1. Jadi 3. Ini tinggal 1. Oke. Berarti ini angka depan sudah ketahuan 3 hasilnya ya. Dan ini angka depan ditambah ke sini. 1 tambah 1 jadi 2. Angka tengah sudah kelihatan nilainya 2. Dan ini pindah 2. Jadi untuk 23 dikali 14, 322. Oke, paham teman? Nah, sekarang untuk soal selanjutnya. 23 dikali 15. Seperti biasa, ini 2. Kita bikin garis 2 di atas. 1, 2. Ini 3. Kita bikin garis di bawah 3. 1, 2, 3. Oke teman, lanjut. Ini 1. Kita bikin garis di sebelah kanan. 1. Dan ini 5. Kita bikin garis di sebelah kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa, kita hitung titik sudutnya. 1, 2. Ini 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini 1, 2, 3. 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Banyak sekali ya. Oke, seperti biasa, yang tengah kita tambah. Set. 10 tambah 3, 13. Oke. Dan untuk tadi kan udah dijelaskan ya di soalan yang ini. Untuk hasilnya puluhan seperti ini, yang angka depan ini pindah. 1 ditambah 2. Jadi 3. Jadi untuk hasil angka depannya udah ketahuan 3. Oke, ini tinggal 3. Yang 1 di sini pindah. 3 ditambah 1, 4. Ini untuk angka tengah 4. 5 pindah. Jadi untuk hasil 23 dikali 15 sama dengan 345. Gampang kan? Ini metode yang sangat-sangat gampang sekali dan bisa diajarkan kepada anak-anak karena kita sambil bermain menggambar cepatlah untuk diterapkan ke anak. Oke, teman, selamat mencoba. Oke teman, gimana dengan metode perkalian dengan menggunakan metode garis ini ala orang Jepang? Cukup gampang kan? Dan ini bisa diterapkan buat anak-anak karena kita sambil belajar, sambil menggambar juga. Inilah buat anak-anak cocok sekali gitu. Dan untuk video saya kali ini dengan metode hitung garis cukup sekian dulu.
lain kali nanti saya akan lanjut lagi di video saya yang lainnya dengan perkalian yang lainnya juga, bilangan 24 mungkin ya, atau nanti balik lagi ke metode dengan jari matika. Jadi untuk kali ini video dari saya cukup sekian, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share biar video saya makin berkembang lagi. Oke teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.